wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Lukman Ujang Lahabri. Perkenalkan, nama saya Dwi Wulan Septiani. Saya Imara Olivia. Saya Olivia Fieca Arahman. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan SDGs 3 berjudul Kesehatan dan Kesejahteraan. Oke, sekarang pada pengertian nih. Apa sih pengertian tujuan SDGs nomor 3 itu? Nah, di sini tujuan SDGs nomor 3 adalah untuk memastikan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan bagi semua usia. Jadi di sini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara menjaga kesehatan di lingkungan kampus itu biar cara hemat energi atau gimana kayak. Jadi ini mencakup berbagai aspek kesehatan termasuk mengurangkan angka kematian, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, pencegahan penyakit, serta upaya untuk mencapai kesejahteraan fisik dan mental yang lebih baik di seluruh dunia. Oke, apa sih target dari SDGs nomor 3 itu? Nah, yang ke-1, menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Jadi dengan menjaga kesehatan ini memungkinkan untuk menjaga kesehatan ibu dan bayi agar tetap sehat dan menghindari angka kematian. Terus yang kedua, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit menular lainnya. Yang ketiga, menjamin akses yang sama terhadap layanan kesehatan bagi semua orang. Yang keempat, meningkatkan kesehatan mental dan kesehatan masyarakat. Yang kelima, menjamin akses terhadap vaksinasi dan imunisasi untuk mencegah penyakit. Nah, dari tujuan target SDGs nomor 3 ini, tujuan ini berfokus pada kesehatan yang lebih baik dan peningkatan kualitas hidup bagi semua orang di seluruh dunia, tanpa memandang status ekonomi atau lokasi geografis. Jadi, di SDGs ini, seluruh orang itu kayak mendapat hak atas sehat itu. Jadi kayak nggak status sosial yang tinggi doang yang layak mendapat, apa itu akses kesehatan yang layak itu. Oke, next. Oke, sekarang latar belakang. Menjaga lingkungan kampus agar tetap asri adalah sebagian tugas dari mahasiswa yang aware akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan kampus. Jadi, tugas kita sebagai mahasiswa tuh nggak cuma belajar doang ya. Nah, jadi tugas kita sebagai mahasiswa tuh juga turut menjaga kesehatan di lingkungan kampus agar belajarnya itu tetap enak, tetap bersih, sehat gitu ya teman-teman. Nah, terus menghemat energi dan bagaimana upaya untuk menciptakan lingkungan kampus yang sejahtera dan senantiasa kesehatan dengan fasilitas yang sudah disediakan. Jadi kalau di kampus itu udah disediakan fasilitas yang lengkap oleh kampus, jadi jangan disia-siain. Kayak misalnya tong tempat sampah yang sesuai dengan jenis sampahnya itu apa, kayak gitu. Kita juga bisa menerapkan itu dengan baik dan sesuai dengan aturannya ya teman-teman. Oke, next. Oke, selanjutnya di sini ada manfaatnya. Apa sih manfaat yang kita dapat menjaga lingkungan kampus? Nah, manfaatnya yaitu yang pertama, kesehatan terjaga. Nah, lingkungan yang bersih dan hijau bikin kita bebas dari polusi, penyakit, dan stres. Sehat badan, sehat pikiran. Yang kedua, nyaman untuk belajar. Siapa sih yang gak suka belajar di tempat bersih kan? Nah, kita bisa lebih konsentrasi dan lebih mudah untuk menyerap materi. Terus bisa prestasi pun bisa meningkat. Yang ketiga yaitu mengurangi sampah dengan mendaur ulang dan mengurangi penggunaan plastik. Kita membantu mengurangi sampah yang bikin semrawut. Yang keempat, meningkatkan kualitas udara dengan menanam pohon dan merawat tanaman. Bisa menyaring udara dari polusi, bikin napas kita bikin lega. Nah, yang terakhir yaitu menghemat energi. Hemat energi di kampus, kayak matiin lampu atau AC kalau nggak perlu, bisa bantu mengurangi tagihan listrik dan pemanasan global. Nah, selanjutnya ialah tujuan. Selain manfaat, apa aja sih tujuan dari menjaga lingkungan ini? Nah, tujuan menjaga lingkungan kampus yang pertama, kampanye kesadaran. Biar semua warga kampus itu sadar betapa pentingnya menjaga lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Lalu dengan yang kedua, budaya bersih dan hijau, dengan membangun kebiasaan baik di kampus, supaya lingkungan itu selalu bersih dan hijau. Yang ketiga, perkembangan berkelanjutan dengan mendukung kampus yang peduli lingkungan demi keberlanjutan untuk generasi datang. Jadi kita harus menyayangi bumi agar bumi itu tetap lestari di masa depan dan tidak tercemar lebih jauh. Lalu yang keempat, contoh untuk masyarakat, itu kampus bisa jadi role model buat masyarakat luas dalam menjaga lingkungan. Yang kelima ialah lingkungan belajar yang positif, bikin kampus itu jadi tempat yang nyaman buat belajar dan berkembang dengan lingkungan yang positif. Jadi dengan penerapan SDGs ini kita menyebarkan poster agar mahasiswa, masyarakat, dan orang-orang di kampus itu bisa menghargai lingkungan dan merawatnya
dengan menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Nah, dalam pembahasan ini kita membahas 3 topik dan 3 poster, yaitu poster yang pertama, menghemat energi di lingkungan kampus yang berjudul Hemat Energi Selamatkan Bumi. Terus yang kedua, mencuci tangan pakai sabun yang telah disediakan yang berjudul Tangan Bersih, Jiwa Berseri, Jadikan Cuci Tangan sebagai Ritual Harmoni. Yang ketiga, selain manfaat, apa saja sih tujuan dari menjaga lingkungan ini? Penjelasannya ada di bawah ya. Nah, ini ya teman-teman, ini adalah poster hemat energi, selamatkan bumi, di lingkungan kampus. Jadi, dalam poster ini berisi selalu mematikan lampu AC ketika sudah selesai kelas, dan tujuannya ini untuk mengurangi penggunaan listrik. Jadi kayak kita tuh kayak habis kelas sih contohnya, kita nggak matiin lampu sama AC gitu kan, otomatis terjadi pemborosan listrik kan, jadi biaya tambah-nambah ya. Terus yang kedua, matikan alat elektronik seperti HP, laptop, stop kontak ketika kelas sedang berlangsung. Ketika ada mata kuliah yang memperbolehkan untuk membuka, maka tidak ada masalah untuk membukanya. Jadi kayak kita tuh saat kelas itu kayak usahain kita harus memperhatikan apa yang diberitahu oleh dosen ya. Jadi kayak otomatis HP, laptop ataupun apa gitu disimpan dulu, jangan dibukain. Jadi kayak otomatis kita tuh kayak selain menghargai dosen, kita juga menghemat energi dan baterai dari gadget tersebut. Terus yang ketiga, tidak menyalakan lampu ketika pencahayaan di kelas sudah terang. Jadi ini kan di UM ini kan ya ada kaca kan ya, kalau di setiap gedungnya ini kan teman-teman bisa menarik lampunya itu dikesampingkan ya. Terus kan otomatis cahayanya udah masuk, jadi nggak perlu lampu lagi deh. Terus yang keempat, jangan membuang sampah sembarangan ya, buanglah pada tempatnya. Kan di sini juga yang tadi saya jelaskan, ada banyak tempat sampah di sekitaran kita, yang itu ada berbagai jenisnya, ada yang anorganik, organik, plastik, daun. Nah, itu kan bisa disesuaikan dengan jenis sampah yang akan kalian buang itu di mana tempatnya. Terus yang kelima, berusaha mengurangi penggunaan sampah plastik ketika makan atau minum. Nah, jadi buat teman-teman nih yang sering jajan ke kantin atau jajan di luaran, nah itu usahain ya kalau kayak makan makanan yang kemasannya plastik, jadi kayak berusaha dibuang ke sampah yang anorganik ya. Jadi kayak nggak usah dicampur ke sampah yang mudah terurai atau organik. Oke, next. Nah, selanjutnya ialah poster yang kedua, yaitu kampus bersih, pikiran pun jernih. Jadi kita diajak untuk mewujudkan kampus bersih, karena lingkungan yang bersih itu adalah awal dari pikiran yang jernih dan masa depan yang cerah. Jadi di kampus ini kita diajak untuk menjaga kebersihan kampus dengan manfaat seperti berikut. Mengapa sih kita harus menjaga kebersihan kampus? Karena lingkungan itu akan menjadi bersih dan nyaman sehingga dapat memperbaiki mood. Nah, kalian tahu nggak sih kalau kita itu belajar, ketika lingkungan itu kotor, pasti itu kan rasanya malas gitu, kayak nggak enak itu dipandang, kayak pikiran itu kan juga semrawut. Jadi kalau belajar itu pun tidak akan nyaman dan tidak akan cepat selesai gitu, kayak aduh kotor banget gitu, kayak risih banget gitu. Makanya kita harus menjaga kebersihan kampus kita. Lalu yang kedua, menjernihkan pikiran dan meningkatkan konsentrasi belajar. Nah, setelah lingkungan kampus bersih, itu pikiran kan jadi jernih ya, kita itu nggak keganggu. Jadi kalau mau mengerjakan itu bisa langsung satset tanpa ada gangguan gitu. Lalu yang ketiga, efisiensi penggunaan fasilitas. Jadi fasilitas di kampus itu harus digunakan dengan baik dan harus digunakan dengan benar. Jadi tidak boleh menggunakan semena-mena untuk menjaga energi, karena penggunaan listrik yang terus-menerus itu juga dapat merusak bumi. Lalu selanjutnya, kita harus menjaga kebersihan kampus, itu bisa untuk terhindar dari penyakit. Jadi mahasiswa itu juga bisa sehat dan dapat mengurangi penularan penyakit di lingkungan kampus. Yang terakhir, karena dengan menjaga kebersihan kampus itu dapat mendukung lingkungan yang berkelanjutan. Nah, lingkungan yang berkelanjutan sendiri itu kita bisa merasakan udara yang bersih dan lain sebagainya. Jadi lingkungan itu akan tetap alami dan sehat. Terus gimana sih cara menjaga kebersihan kampus? Dengan membuang sampah di tempat sampah sesuai yang disediakan, hindari merokok di tempat umum karena merokok itu dapat menyebabkan polusi udara yang tidak sehat. Jadi asap rokok itu juga sangat membahayakan bagi semua orang karena bisa membuat penyakit paru-paru. Lalu yang kedua, dengan menghindari menyoret dinding atau fasilitas kampus, karena itu termasuk
kegiatan yang tidak baik dan dapat menyebabkan lingkungan itu menjadi kotor dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya itu dengan merawat dan jangan menginjak rumput atau taman di kampus, karena itu bisa merusak fasilitas dan jadi jelek. Tumbuhan pun juga rusak. Tumbuhan itu juga makhluk hidup, jadi tumbuhan itu juga berguna bagi manusia karena tumbuhan dapat menghasilkan oksigen yang dapat kita hirup sehari-hari. Yang terakhir, jangan bikin gaduh, karena polusi suara itu dapat membuat semua itu tidak tenang, tidak fokus, pikiran buyar dan lain sebagainya. Jadi kita harus tetap tenang dimanapun berada, jaga kata-kata, jaga sikap ketika di kampus. Dan kita juga harus mengurangi penggunaan plastik, karena plastik itu susah untuk terurai. Jadi kita harus melakukan reuse, reduce, dan recycle, dan membawa tumbler atau tempat makan sendiri kalau ke kampus, dan mengurangi penggunaan plastik. Jadi kalau mau jajan ya bawa tempat sendiri atau bisa langsung dimakan menggunakan piring di warung tersebut. Oke, selanjutnya ini ada poster ketiga, yaitu yang berjudul Tangan Bersih, Jiwa Bersih, jadikan cuci tangan sebagai ritual harmoni. Nah, siapa nih di antara teman-teman nih yang suka jajan terus gak cuci tangan nih? Nah, hal itu jangan dilakuin ya, karena itu sangat tidak sehat bagi kesehatan kita. Selain tangan kita juga kotor pas sebelum makan itu, nah itu kan juga bisa menyebabkan makanan yang kita makan itu jadi kayak gimana ya, ini kotor apa enggak, ini bersih apa enggak, jadi kayak gitu. Jadi usahain ya kalau mau makan atau minum itu usahain harus cuci tangan dulu ya. Nah, jadi ini berikut ini adalah 6 langkah dalam mencuci tangan, yaitu yang pertama, sekarang aku praktekkan ya. Yang pertama, menggosok punggung tangan. Terus yang kedua, menggosok pergelangan tangan. Terus yang ketiga, telapak tangan dibersihkan ya. Terus yang keempat, di tangan disaling genggam kayak gini ya. Terus yang kelima, membentuk pusaran di telapak tangan ya, yaitu menggunakan kuku. Terus yang keenam, yaitu jari-jarinya juga dibersihkan ya. Terus, jadi kapan sih kita harus mencuci tangan itu? Nah, di sini ada 5 momen yang diharuskan kita untuk mencuci tangan. Yaitu yang ke-1, sebelum dan sudah makan. Nah, ini yang seperti saya yang sudah jelaskan tadi ya sebelumnya. Yang kedua, setelah menggunakan toilet. Nah, jadi siapa nih yang nggak suka cuci tangan nih sebelum buang hadas ini? Jadi jangan ya teman-teman. Jadi kayak kita udah keluar dari kamar mandi itu usahain cuci tangan ya. Terus yang ketiga, setelah batuk dan bersin. Terus yang keempat, setelah menyentuh permukaan yang kotor. Nah, yang ini kita kan nggak sadar kan permukaan yang kotor itu di mana aja. Jadi kita tuh kayak lebih aware, lebih sadar. Ini kotor nggak ya meja ini kotor nggak ya kayak kursi ini, kayak dimanapun kita berada, kalau kita udah menyentuh barang yang kotor ataupun itu sesuatu yang menurut kita bersih padahal itu kotor, jadi usahain itu cuci tangan ya. Terus yang kelima, setelah menyentuh hewan. Nah, ini kebanyakan nih hewannya yang sentuh dari tangan teman-teman nih pasti kebanyakan ya kucing, anjing, kelinci ataupun apa ya gitu. Nah, jadi kayak jangan ya teman-teman, jadi kayak kita setelah menyentuh hewan tersebut kita usahain cuci tangan meskipun kucing itu terlihat bersih, nggak ada kuman, nggak ada kotoran gitu. Jadi kayak kita lebih menyadari lah itu bahayanya dari bulu kucing ataupun bulu dari hewan tersebut, itu bahayanya bagi kesehatan paru-paru kita ataupun jantung kita tuh kayak gimana. Jadi kayak lebih menjaga lah daripada nanti masuk ke rumah sakit ya. Terus kan banyak juga ya mahasiswa yang sering elus-elus kucing di kampus, street feeding di kampus. Itu kan kucing kampus nggak semuanya bersih. Ada yang jamuran, kutuan, skabies dan lain-lain. Itu juga mahasiswa kurang memperhatikan begitu. Nah, habis mengelus-elus kucing, street feeding itu kan banyak yang nggak cuci tangan. Nah, itu sangat berbahaya bagi semua karena itu bisa menularkan gatal ke kita semua. Terus nanti kita nggak cuci tangan, makan, terus berbau dengan teman. Nah, itu bisa menularkan penyakit. Misal di kita nggak apa-apa, teman kita yang sensitif itu bisa loh terkena gatal-gatal gitu. Jadi kita harus cuci tangan dimanapun dan kapanpun kita berada. Nah, berikut ini adalah video pelaksanakan yang sudah kami buat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 Pendidikan Kewarganegaraan Offering Us Bless. Di sini kami akan melakukan proyek kewarganegaraan SDGs Poin 3 dengan kesehatan dan kesejahteraan. Perkenalkan, nama saya Dwi Ulang Septiani. Saya Imar Asmonia. Saya Olivia Felicia Arafa. Saya Muhammad Lukman Ujang Lahabi. Kami akan melakukan proyek ini dengan semaksimal mungkin. Jadi di sini kami dari kelompok 10 ingin menerapkan SDGs Poin 3 dengan menyebarkan sabun cuci tangan, tentang kesehatan pentingnya mencuci tangan, dan poster tentang hidup bersih di kampus. Oke, berikut ini dia adalah poster dan sabunnya. Ini dia guys, jangan lupa cuci tangan ya kalau udah di fakultas. Karena bersih itu Sebagian dari iman. Dan ngasih sabun di setiap fakultas. let's go! Lokasi pertama kita ada di FIP. Kita akan nempelin poster sama menaruh sabun di fakultas FIP. Let's go! Let's go! Sekarang kita sudah ada di lokasi kedua, yakni di FEB Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mari kita langsung tempelkan posternya.
akhirnya proyek yang kita lakukan sudah selesai. Semoga bisa diterapkan oleh mahasiswa di Universitas Negeri Malang. Hidup bersih, jiwa sehat. Dadah. Sekian presentasi dari kelompok 10. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat bagi seluruh warga kampus juga masyarakat sekitar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.